Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan seorang model yang dikuliti hidup-hidup kepalanya oleh suaminya sendiri yang seorang miliarder. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Yana Kasian adalah seorang wanita yang memiliki segalanya. Kecerdasan, kecantikan, dan kepribadian yang mempesona. Dia terlahir di Ukraina dan ia memiliki latar belakang pendidikan hukum sebelum memutuskan untuk pindah ke Los Angeles pada tahun 2014. Dia pindah ke Los Angeles tahun 2014 itu untuk mengejar karir di dunia modeling. Awalnya hidupnya tampak menjanjikan hingga sebuah pertemuan tak terduga mengubah segalanya. Dalam waktu singkat setelah tiba di Amerika, Yana mendapatkan pekerjaan modeling dan mulai menghadiri berbagai acara industri demi mencari peluang. Di salah satu acara pada tahun 2015, ia bertemu dengan seorang pria bernama Blake Label, yaitu seorang penulis, sutradara, dan produser film pendatang baru yang berasal dari keluarga yang kaya raya di Kanada. Meski terlihat tidak sepadan, Blake seorang pria yang canggung dalam pergaulan, sementara Yana adalah wanita yang supel dan penuh percaya diri. Hubungan mereka langsung berkembang dengan cepat. Bagi Yana, Blake adalah pria yang romantis dan penuh perhatian. Tapi di balik sikapnya yang lembut tersimpan sisi gelap yang tidak ia ketahui. Nah sekarang, gue mau bahas tentang background dari Blake Label. Blake terlahir dari keluarga kaya, anak seorang real estate Kanada. Sejak muda ia sudah hidup bergelimang harta dan diberikan kebebasan penuh untuk menjalani kehidupannya. Ayahnya adalah seorang bos real estate dan ibunya adalah seorang bos dari pabrik plastik terkaya di Kanada. Tapi sayangnya pernikahan ayah dan ibunya tidak bertahan lama guys. Jadi ayah dan ibunya bercerai. Lalu ibunya meninggal dunia. Dan ketika ibunya meninggal dunia, ia mewarisi jutaan dolar. Dan dengan uang yang sangat melimpah, Blake berusaha membangun nama di dunia hiburan. Tapi sayangnya semua proyek-proyek filmnya gagal dan ia mulai kehilangan arah. Salah satu proyeknya yang paling terkenal adalah novel grafis berjudul Syndrome. Novel tersebut menggambarkan eksperimen psikologis tentang sifat manusia dan pembunuhan. Ilustrasi dalam buku itu sangat mengerikan, menampilkan korban yang digantung terbalik dan dikutip kepalanya serta badannya. Tak ada yang menyangka bahwa kisah fiksi ini kelak akan menjadi kenyataan yang mengerikan. Pada tahun 2011, Blake menikahi seorang model bernama Amanda Brown dan memiliki seorang anak. Namun sayangnya pernikahan itu tidak bertahan lama guys. Saat masih terikat pernikahan, Blake bertemu Yana dan jatuh cinta padanya. Lalu Blake berselingkuh dengan Yana dengan janji bahwa pernikahannya dengan Amanda telah berakhir. Ia meyakinkan Yana untuk bersamanya. Mereka pun akhirnya tinggal bersama di kondominium mewah di Hollywood Barat. Tak lama setelah itu, Yana pun hamil. Kabar tersebut tidak disambut bahagia oleh Blake. Meskipun Blake berpura-pura mendukung kehamilan Yana, seiring berjalannya waktu, Blake mulai berubah. Ia semakin terobsesi dengan dirinya sendiri dan mulai mengabaikan Yana serta bayinya yang baru lahir yang diberi nama Diana. Singkat cerita, pada Maret 2016, Yana pun melahirkan putrinya dan ibunya yaitu Olga datang dari Ukraina untuk membantu persalinannya. Namun kebahagiaan itu segera berubah menjadi buruk. Blake merasa terasing oleh kehadiran bayinya. Lalu ia mulai cari perhatian dengan bersikap kasar dan menuntut perhatian lebih dari Yana. Ketika tuntutannya tidak dipenuhi, kemarahannya Blake pun meningkat. Pada tanggal 23 Mei 2016, Yana menerima pesan dari Blake. Tanpa memberitahu ibunya isi pesan tersebut, ia langsung pergi ke kondominiumnya si Blake. Sejak saat itu, Olga tidak pernah lagi mendengar kabar dari putrinya. Keesokan harinya, Olga pun menghubungi Yana berkali-kali, tetapi ponselnya tidak aktif. Olga yang dipenuhi dengan kekhawatiran, ia pun menghubungi polisi.
Sayangnya polisi mengabaikan begitu saja laporan dari Olga karena menganggap Yana ini adalah wanita dewasa, jadi wajar saja kalau memang dia pergi selama 24 jam. Mungkin ada masalah di rumah atau menenangkan diri. Namun, naluri seorang ibu mengatakan ada sesuatu yang tidak beres pada putrinya. Sampai-sampai pada tanggal 26 Mei, Olga terus mendesak polisi dan polisi yang udah gerah sama Olga akhirnya mendatangi kondominiumnya Black. Saat mereka mengetuk pintu, Black awalnya menolak untuk keluar. Polisi pun akhirnya mendobrak masuk dan menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Di dalam kamar tidurnya Black, mereka menemukan tubuh Yana terbaring tak bernyawa tertutup selimut bergambar karakter kartun. Namun, yang paling mengejutkan adalah kondisi jasadnya. Kepalanya telah dikuti hidup-hidup. Tubuhnya hampir kehabisan darah dan dokter forensik menemukan bahwa ia telah mengalami penyiksaan selama 6 hingga 8 jam sebelum akhirnya dia meninggal. Luka-lukanya sangatlah mengerikan. Bagian atas kepalanya sudah hilang, wajah dan telinganya rusak parah dan ditemukan telinga di ujung apartemennya. Yang lebih mengerikan lagi, berdasarkan bukti yang ditemukan di tempat kejadian, Yana masih hidup saat kekejaman ini dilakukan. Ditambah darahnya pun dikuras habis oleh Blake lalu dibuang. Di sudut ruangan, polisi menemukan jejak pembersihan yang berantakan. Jadi masih ada tuh sisa-sisa darah, sisa-sisa residu dari yang dia lakukan. Beberapa kantong sampah berisi pakaian dan sprei berlumuran darah ditemukan di tempat sampah gedung. Dengan menggunakan cairan luminol, mereka mendapati bahwa seluruh kamar tidur tamu dan kamar mandi telah dipenuhi darah sebelum dibersihkan. Black Label pun akhirnya ditangkap di tempat. Saat diborgol, wajahnya menunjukkan ekspresi yang datar tanpa adanya penyesalan. Bahkan, info menunjukkan bahwa setelah memeriksa Yana, Black masih sempat order makanan. Ya ampun, bener-bener ya nama Yana kasihan ini bener-bener sesuai banget sama nasib hidupnya. Bener-bener kasihan. Selama interogasi, Black tidak mengakui perbuatannya. Ia hanya mengatakan bahwa ilmu pengetahuan akan membuktikan dirinya tidak bersalah. Wah, benar-benar psikopat ya ini orang. Bukti di TKP tuh udah jelas ya. Semuanya berdarah-darah. Istrinya ditemukan dikulitin, dia masih bilang ilmu pengetahuan akan membuktikan dirinya tidak bersalah. Polisi menemukan kesamaan yang mengerikan antara pembunuhan Yana dan adegan dalam novel grafis yang berjudul Sindrom yang sudah ia tulis. Jadi Black ini terinspirasi dengan novelnya sendiri. Nah, di novel itu kan diceritain tentang pembunuhan serta manusia yang sudah dikutuk hidup-hidup. Nah, si Yana ini benar-benar sama persis kejadiannya dengan yang di novel. Sampai pada akhirnya persidangan Black Label dimulai pada Januari 2018 selama 6 hari. Jaksa memaparkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Black telah melakukan pembunuhan dengan cara yang sangat sadis. Ketika foto-foto luka Yana ditampilkan di pengadilan, beberapa juri terlihat syok dan tidak dapat menyembunyikan kesedihan mereka. Setelah 3 jam perundingan, juri dengan suara bulat menyatakan Black bersalah atas pembunuhan dan penyiksaan terhadap Yana Kasian. Pada 26 Juli 2018, ia akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Meskipun keadilan telah ditegakkan, tidak ada yang bisa mengembalikan Yana. Ibunya yaitu Olga yang kehilangan satu-satunya anaknya kini harus membesarkan cucunya seorang diri. Namun ia bertekad untuk memastikan bahwa dunia tidak pernah melupakan putrinya dan kengerian yang terjadi kepadanya. Kisah tragis Yana Kasian adalah pengingat betapa kelamnya sisi manusia yang tersembunyi di balik topeng. Ia hanya menginginkan kehidupan yang lebih baik di negeri baru, tetapi kepercayaannya yang salah membawa dirinya ke tangan seorang monster. Yana Kasian tetap hidup dalam kenangan mereka yang mencintainya. Seorang ibu yang penuh kasih, seorang wanita yang kuat, dan seorang korban ketidakadilan dunia
tidak akan pernah melupakan Yana Kasian. Ya, jadi itulah guys kisah pembunuhan seorang model dari Ukraina yaitu Yana Kasian. Ya, seharusnya dia pindah ke Amerika demi mencapai cita-citanya, tapi harus berakhir di tangan seorang suami yang seharusnya melindunginya. Terima kasih ya sudah menonton kasus ini. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.